Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, materi yang kedua ini juga tidak kalah seru karena setiap hari kita juga bersinggungan dengan salah satu asap yang bisa jadi sangat berbahaya di kamar operasi. Nah, surgical smoke hazard and control yang akan disampaikan oleh Nurse Jumanto. Untuk itu saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Jumanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Pak Jumanto? Insya Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Pak Jumanto, sambil menyiapkan materinya, izin saya membacakan CV. Ya. Jadi nama lengkap Pak Jumanto, beliau lahir di Jember 8 Juli 1968. Kalau saya lihat CV-nya ini sangat panjang, ya. Izin saya membacakan sekilas beberapa. Beliau setiap hari ada di RSD Dr. Subandi Jember. Ya. Riwayat pendidikan beliau spesialis keperawatan medikal bedah tahun 2022 di UNER, kemudian Magister Kesehatan Keseling dan K3 tahun 2022 di UNED, kemudian riwayat organisasi beliau sekarang adalah diklat di pimpinan di pengurus wilayah HIPKB Jawa Timur, dan sekarang beliau juga menjadi Departemen Penelitian di PP HIPKB Pusat. Nah, terkait jurnal, karya ilmiah dan sebagainya ini sangat banyak sekali. Tanpa menunggu lama-lama lagi, izin Pak Jumanto, waktu dan layar kami persilahkan. Monggo Pak Jumanto. Terima kasih Mas Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar ya suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, bisa Pak Jum, clear. Oke. Tidak banyak yang saya sampaikan, ya. Saya akan berbicara terkait bahaya asap bedah dan bagaimana mengontrolnya, begitu ya. Sebelum itu teman-teman sebelumnya tadi menyampaikan pantun ya. Saya tak coba ngasih pantun kepada teman-teman supaya semangat gitu ya. Siap. Oke, hari Minggu ikut webinar Penyus. Cakep. Cakep, Belajar yang rajin biar lulus. Cakep. Keren. cakep, Supaya silaturahmi tidak terputus. Cakep. cakep. Boleh dong pinjam dulu 100. Boleh dong. Boleh dong. Boleh dong pinjam dulu 100 ya. Ya, kita santai aja ya di pembahasan bahaya asap bedah dan bagaimana cara kontrolnya ya, teman-teman. Oke, saya lanjutkan slide berikutnya. Ini setiap prosedur pembedahan yang menggunakan power energy, yaitu laser atau elektrosurgery, ya, ESU atau diatermi, gitu ya. Itu mengakibatkan rusaknya jaringan karena panas sehingga bisa memproduksi asap. Ya, jadi asap ini dihasilkan oleh efek daripada eh, tisu yang rusak tadi karena panas. Kemudian selanjutnya asap tersebut mengandung material. Pak Jum ketok. Material apa itu? Ya, material termasuk di dalamnya adalah karsinogenik dan material infeksi. Jadi kalau Pak Samsul tadi khusus bicara infeksi, saya berbicara dua, infeksi dan kimia. Ya. Kemudian sebuah studi telah dilaporkan bahwa gas atau asap bedah itu adalah gas yang toksik gitu ya, yang mudah menguap ya. Kemudian di dalamnya terkandung benzena, hidrogen cyanid, formaldehid, bioaerosol, baik mati maupun hidup, termasuk di dalamnya adalah
fragmen darah dan virus. Ini teman-teman. Jadi kalau di tempat kita ya ini sangat di underestimate-kan. Sangat mungkin karena kita belum begitu mengkampanyekan ilmu ini sehingga hal-hal ini diremehkan. Padahal ini sangat berbahaya, sangat hajat sekali. Ya, pada konsentrasi yang tinggi, gas tersebut itu bisa mengakibatkan gangguan pada mata, kemudian gangguan pada eh, respirasi bagian atas, juga eh, terdapat gangguan vision, penglihatan daripada operator. Gangguan penglihatan terhadap apa? Terhadap area yang akan dilakukan diseksi. Gitu ya. Ini selanjutnya, asap bedah itu bahaya tadi. Ya, karena bahaya berarti asap bedah tersebut sesuatu yang berbahaya itu pasti berbau, ya berbau. Ya. Dan baunya ini adalah baunya khas sekali kalau itu adalah bau asap bedah. Ya. Tadi di atas sudah saya singgung beberapa material atau konten daripada asap bedah. Ya. Karena berbau tersebut berpotensi ke arah mutagenik gitu ya. Dia bisa memutus sel sehingga eh, berakibat kepada anak turunan kita ya. Di beberapa daerah, di beberapa wilayah belahan dunia ini, hal ini juga masih diremehkan. Terbukti operating room staff did not implementation terhadap hal-hal kontrol daripada asap bedah. Ini adalah konten daripada surgical smoke ya. Teman-teman bisa baca ada bahan-bahan yang berbahaya kita sebutkan ya, ada formalin, ada asetilin, dan lain sebagainya ya. Kemudian kalau dikelompokkan seperti ini, gas toksik yang mudah menguap tadi ya, ada bioaerosol, ada material yang hidup dan mati, termasuk fragmen darah, kemudian ada virus, ada carbonated tissue, dan ada bakteri yang terbang di dalam kamar operasi. Nah, kalau dikelompokkan lagi, sebetulnya yang bahaya tadi itu adalah hanya 5%, teman-teman. Jadi asap bedah yang terkandung di dalamnya itu adalah 95% adalah air, tetapi 5% itu adalah partikel gas ya yang mudah menguap, termasuk di dalamnya ada mikroorganisme. Kalau kita lihat lagi selama pembedahan, ya, durasi menggunakan electrosurgical unit itu kalau dikumpulkan step by step, durasi operasi misalnya 2 jam gitu ya, itu sebetulnya hanya 30 menit teman-teman. Nah, 30 menit penggunaan daripada electrosurgical. Tetapi walaupun 30 menit, data menyebutkan terdapat 150 bahan kimia berbahaya yang teridentifikasi di dalam asap bedah tersebut. Ya, jadi bayangkan ada 150 bahan kimia berbahaya selama proses diseksi tersebut. Ini adalah sebuah misconception ya. Nah,
Kira-kira asap bedah itu tidak berbahaya atau asap bedah itu steril? Mungkin ada yang komentar. Berbahaya, Halo, Pak. Berbahaya, Pak. berbahaya. Berbahaya ya? Ya. Berbahaya, Pak. Berbahaya. Steril apa tidak steril? Kalau dilihat steril, tapi ya Steril apa tidak steril? Steril. kalau Steril. ruangannya steril Pak, tapi kalau kuman-kumannya ya kurang tahu apa steril apa enggak. Ya, berarti asap bedah itu jawabannya adalah bahaya. Steril apa tidak steril? Di situ terkandung bahan virus dan bakteri yang terbang mengikuti daripada aliran udara di kamar operasi. Baruan. Artinya itu Tidak tidak steril. tidak steril gitu ya. butuh anu tidak steril. Berarti jadi asap bedah itu adalah sangat berbahaya dan asap bedah itu ya harus bisa dikendalikan. Oke, potensi HAM terkait eksposur daripada di inhalasi. Oke. Mengenai siapa saja itu ya? Pasien, kemudian tim, dan semua yang ada orang di dalam di kamar operasi. Kemudian hazard tadi itu adalah berbau, ya. Baunya sangat menyengat sekali karena di dalamnya terkandung astaldehid dan formaldehid, termasuk benzena, toluen, dan lain sebagainya. Kemudian partikel matter, artinya di situ ada partikel karbon ya yang sangat berbahaya. Kemudian baik viabel maupun non viabel, virus dan bakteri yang terbang di udara. Nah, ini kita ilustrasikan ketika seorang surgeon menggunakan laser, kemudian memotong 1 gram jaringan, itu setara dengan merokok 3 gelintir dalam waktu 15 menit. Itu kalau laser. Nah, kalau electrosurgical unit atau cutter, ya, itu kalau 1 gram jaringan, kemudian asapnya keluar, setara dengan 6 rokok, ya, atau dalam waktu 15 menit. Artinya, di Indonesia secara umum masih menggunakan electrosurgical unit, ya, karena electrosurgical unit atau diatermi itu atau CES itu adalah yang paling murah, dua, yang paling cepat penggunaannya, dan paling gampang cara maintenance-nya. Jadi ini digunakan. Dari situ teman-teman saya yakin memahami dari apa yang sudah saya sampaikan di slide-slide tersebut. Ini toxic substance ya, terkait asap bedah, jadi acetaldehyde. Jadi di situ ada bintang, bintang 3, bintang 2, bintang 1. Nah, bintang-bintang itu adalah yang toksik, yang bahaya, ya, karsinogenik. Berarti di dalam asap bedah itu ada bintang 3, 2 ya, butadin dan astaldehid. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah akrilonitrin, kemudian benzena, kemudian ada formaldehid, ya, dan seterusnya itu ya. Teman-teman ini bisa baca. Nah, partikel matter tersebut tentunya adalah karbon tisu ya. Jadi jaringan karbon arang itu lembut sekali, kemudian ada darah, kemudian ada virus dan bakteri. Ya. Ini teman-teman bisa membedakan sebuah partikel yang dihasilkan oleh elektrosurgery, kemudian laser,
kemudian ultrasonic scalpel atau harmonik gitu ya, gampangnya. Kemudian laser di Indonesia mungkin masih belum familiar, tapi kalau ultrasonic scalpel atau harmonik itu saya kira sudah banyak yang punya, apalagi elektrosurgery. Nah, dari situ teman-teman bisa melihat milimikron daripada diameter bahan kimia yang dilepaskan. Coba lihat itu. Mulai dari yang terbesar sampai terkecil itu adalah elektrosurgery ada. Ya, tapi kalau laser di 0,3 dan kalau scalpel eh, ultrasonic scalpel itu adalah 0,35 sampai 6. Jadi yang terkecil adalah elektrosurgery. Jadi ini sangat berbahaya sekali ya, teman-teman. Nah, ini juga kira-kira partikel tadi itu yang bisa masuk ke paru-paru kita itu yang mana? Tadi sudah digambarkan di sini adalah partikel yang paling kecil adalah electrosurgical unit. Nah, di situ lihat, ternyata partikel yang dihasilkan oleh electrosurgical unit tadi itu bisa masuk di alveoli, teman-teman. Ya. Jadi menumpuk setiap hari kalau kita memakai yang namanya electrosurgical unit tanpa ada proteksi, tanpa ada kontrol, teman-teman. Ya, eh, karena nuansa K3 itu tadi sudah disampaikan pada Pak Samsul bahwa nuansa K3 itu tidak langsung kena, tapi tunggu beberapa tahun ketika tubuh kita itu mengalami penurunan imun. Nah, gitu ya. Jadi bisa bersarang di nasofaring, bisa bersarang di trakea, bisa bersarang di alveolus. Jadi tergantung daripada diameter asap bedah yang dihirup. Gitu ya. Oke, tadi sudah disampaikan Bapak Samsul terkait surgical mask and surgical N95 respirator. Di sini sangat beda sekali. Apalagi kalau kita berhadapan dengan pembedahan yang menggunakan electrosurgical unit. Jadi tip pertama jangan menggunakan surgical mask karena atau masker bedah, tetapi gunakanlah masker N95. Saya kira ini sudah dijelaskan tadi ya. Oke, jadi asap bedah itu terdistribusi di dalam kamar operasi. Dia akan berjalan 40 meter per jam. 40 meter per jam itu. Bayangkan, dalam waktu 20 menit, nah, di bawah itu, istik 20 menit, maka kamar operasi itu akan terpenuhi oleh asap bedah. Eh, Bayangkan di situ ketika ESU diaktifkan, ya, konsentrasi partikelnya itu mencapai 60.000 partikel per kubik foot, ya. Artinya kubik per kaki gitu ya. Di situ sampai 1 juta partikel per kubik. Ya, nanti bisa teman-teman mengkonversi. Kalau 1 juta partikel per kubik itu berapa ppm? Nanti munculnya itu adalah berjuta-juta ya yang terbang di dalam kamar operasi. Ya, seperti itu. Ya, untuk mengembalikan ke keadaan semula ya, maka dibutuhkan waktu juga 20 menit. Tetapi ada syaratnya. Kamar operasinya, lokal ventilasi exhaust-nya itu harus baik dan berfungsi dengan bagus. Kemudian menggunakan smoke evakuator dan juga wall section atau filter yang ada di suction. Nanti slide berikutnya itu ada. Ini adalah sebuah kesepakatan bersama. Jadi siapa sih yang apa ya, yang memiliki tanggung jawab bahwa uh, pergumulan endoskopi urologi juga
berkomitmen kepingin asap bedah itu tidak berkeliaran di kamar bedah. Kemudian orthopedic surgeon juga, plastic surgery unit juga, perioperative nurse AORN juga, dermatologist juga. Ya. Kenapa? Karena di sini ada kasus-kasusnya, teman-teman. Ya, ada kasusnya. Itu kalau di negara maju seperti itu ya. Kalau di negara kita, HIPKABI sementara mengkampanyekan, mengedukasikan bagaimana asap bedah itu, efek daripada asap bedah terhadap petugas di kamar bedah. Oke. Paparan ini operasi Aku minimal keterusan Pak invasif, ngantuk minimal invasif. Ya. Jadi eh, eksposurnya termasuk karbon monoksida, kemudian karbohemoglobin, peningkatan level daripada karboksihemoglobin, kemudian gangguan visibility, kemudian sampai potensi daripada delay daripada prosedur operasi. Yang kedua, increase level of karboksihemoglobin. Teman-teman, ini kadar daripada hemoglobin kita itu terpapar oleh karbon monoksida. Jadi teman-teman bisa memahami hal ini ketika nilai daripada karbon monoksida meningkat di dalam darah. Jadi, tetapi data di Indonesia tidak ada. Ya, yang ada data ini di artikel di negara-negara maju. Bahkan tim itu adalah pada mabuk semua. Ya, karena mereka bekerja tidak menggunakan safety gitu ya. Nah, ini adalah petugas kesehatan ya, khususnya perioperatif ya. Di dalamnya itu adalah ada surgeon, ada nurse, ada anestesiologi, ada surgical technology, exposed to laser electrosurgical smoke. Jumlahnya per tahun itu adalah 500.000, teman-teman. Nah, ini teman kita di luar sana yang negaranya sudah maju, itu per tahun terpapar 500.000. Di Indonesia ada? Tidak ada. Sakti kah? Sakti. Gitu ya. Ya, termasuk saya mungkin, paru-paru saya mungkin juga mungkin ada idiopatik fibrosis gitu ya. Ya, karena waktu COVID kemarin juga saya tidak terpapar, tetapi karena keluarga saya ada yang kena, tetapi sebelumnya itu saya sudah foto terdapat fibrosis idiopatik yang mana kemungkinan terpapar daripada asap bedah. Ini ada lagi polusi terkait di kamar operasi yang melibatkan ibu-ibu. Jadi pada waktu yang lama eksposur daripada partikel smoke ini berhubungan dengan insiden daripada kardiovaskuler, itu ya, di penyakit jantung dan kematian post menopause daripada ibu-ibu, ya. Nah, seperti itu ya. Ya, kalau ingin baca nanti di belakang ada referensinya, teman-teman tinggal klik saja. Tidak disertakan di slide ini, tetapi saya kumpulkan di referensi. Iya, nanti tak datang Ini dulu. juga Iya. penyakit apa aja yang akibat daripada asap bedah tersebut. Ada mata, ada hidung, kemudian terjadi iritasi ya, kemudian ada pusing, dan seterusnya. Itu ya, sampai alergi juga ya. Nah, kemudian terkait respirasi, teman-teman di kamar operasi itu ternyata memiliki risiko eh, dua kali terkait problem pernafasan. Ya,
baik alergi, kemudian sinus infection, kemudian asma dan bronkitis. Memang iya. Kemudian ada case report, ini seorang dokter umur 44 tahun, dia menggunakan laser kepada pasiennya, ternyata eh, setelah beberapa tahun mengerjakan daripada penggunaan laser tersebut, teridentifikasi pada laringnya yaitu virus yang sama, yaitu papillomatosis, yaitu anogenital kondiloma. Nah, padahal virus ini tidak didapat di laring. Ya. Dari mana asalnya? Ya, jurnal atau artikel menyebut itu asalnya adalah dari penggunaan laser tanpa menggunakan proteksi yang memadai. Ini teman-teman seorang dokter, setelah beberapa tahun seorang orthopedic surgeon Anthony Hadley, dia terdiagnosis idiopathic pulmonary fibrosis, dan untuk menyelamatkan kehidupannya dia harus diganti atau ditransplantasi kedua paru-parunya. Nah, ini efek-efek seperti ini kalau di negara maju sudah bisa dilihat, di tempat kita masih belum. Eh, ya nanti kemungkinan hal ini akan terwujud seperti yang di luar negeri ya. Ini sebuah konsensus ya, atau sebuah aturan di mana kalau di negara maju itu ada ORN, ada ANSI, ada IFPN, ada SAIDC, kemudian ada DCI, ada NIOS, ada OSA ya, itu berusaha membuat sebuah undang-undang ya, membuat undang-undang agar eh, tenaga kesehatan yang ada di kamar operasi itu selamat akibat dari paparan daripada asap bedah. Jadi bukan hanya sebuah guideline, tetapi penjelasan daripada regulatori standar ini adalah sampai kepada undang-undang. Nah, ini bagaimana kalau kita lihat di Indonesia? Nah, jadi ini yang kotak besar itu yang ada tulisannya ventilation, ventilation itu kita analogkan adalah sebuah kamar operasi, ya, sebuah kamar bedah ya. Eh, di kamar bedah ada aturan yang harus dipahami teman-teman, ya. Jadi di situ ada indoor air quality, volatile organic compound, khususnya itu adalah formalin atau benzena atau apa tadi yang sudah saya sebut tadi itu di atas, eh, ada standar baku mutunya teman-teman. Jadi kualitas udara di dalam kamar operasi itu total volgar, total volatil organik komponnya ya itu tidak boleh lebih dari 3 ppm. Ya. Khusus untuk formaldehid atau benzena, toluen dan lain sebagainya itu adalah 0,1 ppm selama 30 menit. Ya. Sumbernya dari mana? Dari power energy ya, yang paparan tersebut asalnya dari situ ya. Ada dari spesimen manajemen. Dari situ ya. Kemudian ini adalah sebuah studi, sebuah artikel RCT ya, teman-teman, terkait asap bedah di mana di situ bagaimana kalau sistem itu digunakan. Nah, bagaimana kalau sistem kontrol asap bedah itu tidak digunakan? Ya, itu diberlakukan untuk seorang surgeon, seorang asisten, kemudian seorang anestesi, kemudian scrub nurse, dan sirkulatif. Nah, di situ ya. Bagaimana hasilnya? Itu sangat tinggi. Ya, ini bahaya. Ya, ini make sudah seperti ini ya. Maksudnya pengendalian daripada asap itu dilakukan, nilainya masih tinggi, apalagi tidak dilakukan. Ya, ya. Nah, sekarang kita bicara tentang kontrol daripada
asap bedah itu. Bagaimana cara mengendalikannya? Oke, saya setelah melakukan upaya, ya, bagaimana meminimalkan daripada asap bedah tersebut. Ini skematik proses HME filtration device yang sudah saya lakukan penelitian. Teman-teman pasti tahu yang namanya HME. HME itu sebetulnya digunakan untuk memfilter bahan-bahan biologis, teman-teman. Tetapi ini saya fungsikan untuk menangkap bahan kimia berbahaya, termasuk bahan biologis. Tetapi ini yang saya teliti adalah bahan kimia. Apa yang terjadi, teman-teman? Alhamdulillah, saya bisa melakukan penangkapan, memfiltrasi daripada asap bedah tersebut menggunakan HME. Ya, tapi lihat dulu HME, bukan sembarang HME, teman-teman. Ya, jadi HME itu ada banyak macamnya. HME ini yang bisa menghangatkan, di mana dead space masing-masing HME tersebut ada 50. Berarti kalau 3 itu adalah 150 dead space. Artinya dead space di sini adalah eh, masa atau waktu di mana dead space 50 itu ketika diisi lebih dari 50 maka akan eh, muntah gitu. Kalau dianalogkan, kalau kita mengisi air ke dalam gelas, gelas itu berisi 250 ml, kalau melebihi 250 ml itu bisa tidak bisa berfungsi lagi. Artinya dia lolos gitu ya. Ya, makanya ini dikasih 3, kemudian matematika, fisika nanti bisa dilanjutkan sampai 5 filter HME sehingga hasilnya menjadi 0 ppm gitu ya. Ini adalah topik yang saya buat, yaitu terkait operasi breast cancer menggunakan electrosurgery. Analisis saya menggunakan head and moist exchange, yaitu yang saya nilai adalah quantity daripada level formaldehyde. Ini adalah artikelnya, teman-teman bisa baca ya. Protect ORP-nya, operating room personalnya bagaimana? NIOS, SIDC, OSHA, dan kumpulan daripada eh, apa namanya guideline tadi itu, atau peraturan standar daripada beberapa organisasi tadi itu, bahwa kamar operasi itu harus dilengkapi dengan local exhaust ventilation. Ada local exhaust ventilation, tetapi kalau tidak berfungsi juga tidak ada manfaatnya. Kemudian yang kedua adalah portable smoke evacuation atau portable smoke evacuator ya. Kemudian room suction system. Kemudian yang lebih penting adalah PPA. Jadi ketiga ini adalah sebuah guideline bagaimana mengontrol asap bedah selama berlangsungnya tindakan yang menggunakan power energy tersebut. Ya, ini Izin Pak dari Jumanto, apa? waktu tinggal 10 menit Pak Jumanto. Oke, saya kira cukup waktunya. Nah, ini sama ya. Ini dari ORN, guideline-nya sama. Ada PPA, evakuator, ada filter, ada suction. Nah, ini adalah suction-nya ya. Ini yang sudah saya lakukan. Nah, ini saya ganti dengan ini, teman-teman. Nah, ini sangat membantu sekali sehingga asap bedah yang tadinya nilainya ppm-nya itu adalah 27, saya bisa menurunkan menjadi 4, bahkan menjadi 0 ppm yang bisa ditangkap melalui suction. Ya, bagaimana yang di luar suction harus dilanjutkan yang lain. Ya. Nah, ini adalah smoke evakuator. Jadi teman-teman, ini adalah alat satu-satunya yang akan menetralisir asap bedah yang berbahaya tadi. Nah,
Mohon doanya teman-teman dan pengurus HIPKB Jawa Timur khususnya. Saya memiliki prototipe ya mirip untuk menetralkan asap bedah. Itu adalah gambarnya teman-teman. Di dalamnya ada isi apa aja itu. Nanti semoga alat ini bisa menetralkan atau hasilnya sama dengan yang harganya mahal. Ya, bagaimana kita menciptakan, bagaimana kita menginovasi sebuah produk sehingga produk itu bisa dimanfaatkan teman-teman kamar bedah di Indonesia, ya khususnya mungkin di Jember. Ya, semoga nanti hasilnya sama dengan yang harganya mahal. Terkait PPA seperti ini, ya. Kemudian summary-nya, kesimpulannya bahwa asap bedah itu sangat berbahaya. Akumulasi menghirup asap bedah menimbulkan gangguan kesehatan. Evakuasi asap bedah harus dibumikan atau dikampanyekan. Jangan henti-henti kita mengampanyekan sebuah kebaikan. Setiap operasi yang menggunakan power energy harus menggunakan, kamar operasinya harus menggunakan LEV, Local Exhaust Ventilation, summing evakuator, wall suction, and PPA. Kenakan PPA saat menangani dan membuang filter. Ya, jadi proteksi atau APD itu penting supaya kita tidak terpapar. Tim interdisiplin harus merekomendasikan program evakuasi asap bedah. Jadi tidak bisa kita bertindak sendiri. Perawat kamar bedah harus punya tim, dokter, manajemen, farmasi, K3, dan seterusnya. Program evakuasi asap bedah ditegakkan dan dievaluasi. Saya kira itu, ini referensi, teman-teman bisa langsung mengklik akan mendapatkan materi yang seperti siap tadi itu. Matur nuwun. Terima kasih, mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima